Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang lancar dan juga halal. Baru-baru ini beredar berita tentang pernikahan seorang penyanyi, yaitu Rizky Febian, anaknya Sule, dengan pacarnya yang juga seorang penyanyi yang bernama Mahalini. Nah, yang jadi sorotan banyak netizen adalah status agama mereka berdua, karena dari awal mereka pacaran itu dikabarkan bahwa Rizky Febian dan Mahalini ini berbeda agama. Rizky Febian itu agama Islam, sedangkan Mahalini itu agama Hindu. Koreksi ya kalau ada yang salah. Menjelang pernikahan mereka berdua, para netizen mempertanyakan apakah mereka tetap menikah beda agama, atau salah satu dari mereka berdua ada yang sudah berpindah agama. Nah, fokusku di sini ini bukan membahas tentang pernikahan mereka berdua ya. Fokusku di sini ini adalah membahas tentang hukumnya menikah beda agama dalam agama Islam. Karena banyak komen netizen yang seperti ini. Nah, dalam agama Islam, hukum menikah beda agama itu dilarang ya, dan tidak sah. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi sangat jelas ya bahwa ayat ini menjelaskan dengan gamblang tentang larangan menikah beda agama dalam Islam. Namun kalau kalian tahu, ternyata ada ayat khusus yang membolehkan menikah beda agama, tapi dengan syarat tertentu, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5 ini adalah ayat takhsis atau pengkhususan, karena surat Al-Baqarah ayat 221 itu adalah ayat umum. Kemudian ada surat khusus yang mana ada syarat ketentuannya. Artinya hanya laki-laki muslim yang diperbolehkan menikah dengan wanita dari ahli kitab, bukan menikahi wanita yang musyrik. Ingat, kedua istilah ini berbeda. Musyrik itu adalah istilah yang mengarah kepada tidak beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, dan juga takdir Allah. Sedangkan istilah ahli kitab ini masih memiliki banyak perbedaan pandangan dari para ulama, khususnya ulama dari 4 mazhab besar. Nah, di sini aku coba untuk jelaskan secara singkat perbedaan pandangan dari 4 ulama mazhab besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Dari 4 mazhab ini saya bagi menjadi 2 golongan pandangan. Yang pertama adalah pandangan dari Imam Syafi'i. Yang kedua adalah pandangan dari
Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kenapa saya bagi menjadi dua? Karena hanya ulama Imam Syafi'i yang memiliki pandangan yang berbeda, sedangkan yang tiga lainnya, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, memiliki kecenderungan pandangan yang sama tentang ahli kitab. Yang pertama, pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ahli kitab adalah bangsa Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israel, bukan bangsa lain yang mengikuti agama Yahudi atau Nasrani. Alasannya adalah karena Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk mereka, bangsa Bani Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Sehingga yang dimaksud ahli kitab dalam pandangan Imam Syafi'i adalah mereka yang murni dari bangsa Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel. Terus yang kedua, yaitu pandangan dari Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Dalam pandangan ketiga imam ini, bahwa ahli kitab itu tidak terbatas hanya pada bangsa Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel, tetapi juga termasuk bangsa lain yang mana jika bangsa itu atau orang itu mengimani salah satu nabi dan kitab Allah, maka termasuk ahli kitab. Namun dari 4 mazhab besar ini sama-sama sepakat bahwa menikahi ahli kitab itu hukumnya makruh atau lebih baik ditinggalkan. Nah, itulah perbedaan pandangan menikahi ahli kitab. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada kriterianya dan harus berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, maka akan terjerumus kepada perzinaan. Karena tidak sah pernikahannya. Di sini yang aku khawatirkan dan aku takutkan adalah warga kita, terutama kaum muslim ya, kaum muslim itu memiliki pemikiran untuk menormalisasikan atau mewajarkan pernikahan beda agama. Nah, kalau menikah beda agama itu apa yang akan terjadi? Apa dampaknya? Setelah aku baca-baca, ternyata ada beberapa dampak buruk yang akan terjadi jika menikah beda agama. Yang pertama, cenderung terjadi perselisihan. Jadi menikah beda agama itu akan cenderung mengakibatkan perbedaan baik dalam sudut pandang ataupun kebiasaan antar pasangan, bahkan antar keluarga, sehingga terjadi kesulitan dalam berinteraksi dalam keluarga karena kedua pasangan masih dalam agama masing-masing. Nah, kecenderungan mereka pasti akan tetap berada dalam prinsip mereka, keyakinan mereka, dan lebih membela prinsip atau keyakinan mereka dari agama masing-masing. Yang kedua, anak akan jadi korban. Nah, pernikahan beda agama itu juga akan menimbulkan persoalan tentang keabsahan, ya, keabsahan berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan. Hal ini bisa terjadi karena dalam agama Islam juga mengatur secara rinci masalah pernikahan dan hal-hal setelah pernikahan seperti status hukum anak, perwalian, warisan, dan lain-lain. Pasti akan ada perbedaan dengan agama lain dan juga perbedaan dengan pemerintah sendiri. Kemudian anak juga akan mengalami pilihan berat dan dilema setelah dia besar dan harus memilih memeluk atau mengikuti agama mana dari kedua orang tua. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang berdampak kepada anak ketika kedua orang tua menikah beda agama. Yang ketiga, akan ada banyak pihak yang tidak menyukai. Jadi, pernikahan beda agama di Indonesia itu adalah hal yang tabu. Di Indonesia masih banyak orang yang menganut agama mereka dengan taat. Oleh karena itu, pasti banyak yang tidak menyetujui menikah beda agama karena kebanyakan agama di Indonesia ini sangat tidak menyetujui pernikahan beda agama. Yang keempat, akan mengurangi kuantitas umat muslim. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika masyarakat sudah mewajarkan pernikahan beda agama, maka akan sangat berdampak kepada
jumlah atau kuantitas umat muslim di dunia. Ketika umat Islam atau umat muslim di dunia ini jumlahnya semakin berkurang, semakin sedikit, maka ancamannya adalah umat Islam akan sangat mudah dieksploitasi atau ditindas. Menjadi umat minoritas yang mana tidak ada jaminan yang aman untuk kita beribadah dengan tenang. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk kita menjaga kuantitas sekaligus kualitas umat muslim di dunia. Dan juga dalam Islam kita dianjurkan untuk menikah dan memperbanyak keturunan kita agar umat Islam bisa saling menjaga dan juga saling mengingatkan ke jalan yang benar. Nah, itulah dampak-dampak yang akan terjadi jika menikah beda agama, dan juga kalau masyarakat sudah mewajarkan atau menormalisasikan pernikahan beda agama. Jadi jangan sekali-sekali kita mewajarkan atau membolehkan atau membiasakan, menganggap ini biasa, karena itu akan berdampak sangat besar nanti ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai agama Islam, dan juga kita menjadi umat Islam yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini ada komen apa ini?